Pernah nggak kamu ngerasa capek banget sama hidup yang rasanya muter di situ-situ aja? Bangun pagi, kerja seharian, dapat gaji, habis buat tagihan, lalu nunggu tanggal muda lagi. Kayak hidup ini cuma soal bertahan, bukan berkembang. Saya dulu juga pernah di fase itu. Fase dimana tiap akhir bulan saya cuma bisa ngelus dada, ngerasa semua usaha yang saya lakuin tuh nggak pernah cukup. Gaji naik, tapi kebutuhan juga ikut naik. Tabungan, entah kenapa selalu bocor. Dan di satu titik saya sadar mungkin masalahnya bukan di penghasilan saya, tapi di cara saya hidup dan berpikir soal uang. Banyak orang pengen mandiri secara finansial, tapi mandiri itu sering disalahartikan. Kita kira mandiri itu cuma soal punya penghasilan sendiri, padahal banyak orang yang kelihatannya mapan, gaji besar, mobil ada, rumah juga, tapi hidupnya tetap penuh ketakutan. Takut kehilangan pekerjaan, takut nggak bisa bayar cicilan, takut masa depan nggak aman. Mandiri finansial itu bukan cuma tentang uang yang masuk, tapi juga tentang kebijaksanaan dalam mengelola diri. Tentang cara kita berpikir, membuat keputusan, dan mengatur arah hidup kita sendiri. Dan kalau kamu sekarang masih ngerasa hidupmu bergantung sama gaji, sama bos, sama keadaan, percayalah, kamu nggak sendirian. Kita semua pernah di titik itu. Tapi kabar baiknya, ada jalan keluar. Dalam video kali ini, saya pengen ajak kamu ngobrol lebih dalam. Bukan soal trik cepat kaya, tapi soal pondasi. Tentang 8 hal yang harus kamu punya, supaya benar-benar bisa mandiri secara finansial. Bukan cuma di dompet, tapi juga di pikiran dan di hati. Karena kemerdekaan finansial bukan cuma soal angka, tapi soal kebebasan untuk hidup dengan tenang dan memilih arah hidupmu sendiri. Beberapa tahun lalu, saya sempat ada di fase yang cukup berat dalam hidup saya. Waktu itu, saya baru aja kehilangan pekerjaan. Tabungan mulai menipis, tagihan masih jalan terus, dan saya benar-benar ngerasa kosong. Setiap hari saya bangun dengan perasaan cemas, bukan karena nggak punya uang, tapi karena saya merasa nggak punya kendali. Rasanya seperti hidup ini diatur sama sesuatu di luar diri saya. Perusahaan, ekonomi, bahkan orang lain. Dan disitulah saya sadar, ternyata selama ini saya nggak benar-benar mandiri. Saya cuman berharap keadaan selalu baik-baik saja. Saya mulai evaluasi pelan-pelan, saya buka buku catatan lama saya lihat lagi kemana aja uang saya pergi, dan ternyata banyak banget kebocoran yang selama ini saya tutupi dengan kalimat, cuma sekali ini. Beli kopi mahal setiap hari, langganan yang nggak pernah saya tonton, barang-barang impulsif yang saya pikir bisa bikin saya bahagia, padahal cuma bikin hati kosong lagi setelahnya. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat saya sadar, saya kerja keras bukan buat membangun masa depan saya, tapi buat ngejar ketenangan sesaat. Saya ngerasa capek banget waktu itu. Tapi di titik capek itu, justru muncul sesuatu yang berubah, kesadaran. Saya mulai belajar. Bukan cuma tentang keuangan, tapi tentang diri saya sendiri. Saya belajar menunda keinginan, belajar ngatur prioritas, dan yang paling penting, belajar jujur sama diri sendiri. Saya mulai nulis semua pengeluaran, saya hitung semua aset, bahkan saya bikin daftar impian yang realistis. Awalnya susah banget. Ada rasa malu, rasa takut gagal lagi. Tapi perlahan-lahan, saya mulai lihat perubahan kecil. Saya nggak panik lagi setiap akhir bulan. Saya mulai punya tabungan darurat, dan yang lebih penting, saya punya rasa tenang. Rasa tenang itu muncul bukan karena saya jadi kaya mendadak, tapi karena saya tahu saya sedang membangun sesuatu yang kokoh dari dalam diri. Dari situ saya sadar satu hal penting. Mandiri finansial itu bukan tentang punya segalanya, tapi tentang bisa berdiri tegak, bahkan saat segalanya belum sempurna. Itulah yang akhirnya mendorong saya untuk menyusun 8 hal penting yang menurut saya harus dimiliki setiap orang supaya bisa benar-benar mandiri secara finansial, bukan cuma di rekening, tapi juga di cara berpikir dan bersikap. Dan hal-hal ini nggak butuh kamu jadi jenius finansial atau punya gaji besar. Yang dibutuhkan cuma kesadaran, niat, dan keberanian buat mulai dari diri sendiri. Kalau kamu ingin benar-benar mandiri secara finansial, ada 8 hal yang harus kamu punya. Bukan 8 investasi,
bukan 8 sumber penghasilan, tapi 8 pondasi hidup yang akan menopang semuanya. Mari saya ceritakan satu persatu. 1. Kesadaran finansial. Banyak orang nggak bangkrut karena penghasilan kecil, tapi karena nggak sadar kemana uangnya pergi. Kesadaran itu artinya kamu tahu alur keuanganmu, dari mana datangnya, kemana perginya, dan kenapa. Mulai aja dari hal sederhana, catat semua pengeluaran, bahkan yang kecil sekalipun. Kesadaran kecil ini akan jadi pintu menuju kebebasan besar. 2. Kendali diri. Tanpa kendali, uang sebanyak apapun akan habis. Kendali diri itu bukan tentang menahan diri terus-menerus, tapi tentang tahu mana yang benar-benar penting. Kamu nggak harus pelit, tapi kamu perlu sadarkan diri setiap kali ingin membeli sesuatu. Apakah ini kebutuhan atau cuma pelarian? 3. Tujuan yang jelas. Kamu nggak bisa mandiri finansial kalau nggak tahu mau kemana. Tuliskan tujuan keuanganmu. Bebas hutang dalam 2 tahun, punya dana darurat 6 bulan, atau pensiun di umur tertentu. Tujuan memberi arah, dan arah memberi semangat untuk bertahan ketika godaan datang. 4. Pengetahuan dasar keuangan. Bukan berarti kamu harus jadi ahli investasi. Cukup paham konsep dasar seperti cash flow, aset, liabilitas, bunga majemuk, dan inflasi. Pengetahuan ini seperti kompas, nggak menjamin perjalanan mulus, tapi mencegah kamu tersesat. 5. Kebiasaan menabung dan berinvestasi. Menabung itu pondasi, investasi itu jembatan menuju masa depan. Nggak perlu besar, yang penting konsisten. Seringkali bukan jumlahnya yang menentukan hasil, tapi disiplin di baliknya. 6. Lingkungan yang sehat. Percaya atau tidak, kondisi keuanganmu sangat dipengaruhi oleh siapa yang ada di sekitarmu. Kalau kamu dikelilingi orang yang doyan foya-foya, kemungkinan kamu akan ikut terbawa arus. Sebaliknya, kalau kamu berada di lingkungan yang menghargai kesederhanaan dan pertumbuhan, kamu akan berkembang tanpa sadar. 7. Pola pikir berkecukupan. Mindset ini penting banget. Mandiri finansial bukan berarti punya segalanya, tapi cukup dengan yang kamu punya. Orang yang merasa cukup akan bijak dalam mengambil keputusan, sementara yang merasa kurang akan selalu dikejar rasa takut kehilangan. Dan rasa takut itu, musuh terbesar kebebasan finansial. 8. Nilai hidup yang kuat. Ini hal yang paling sering dilupakan. Kalau kamu nggak tahu nilai hidupmu, kamu akan selalu jadi korban gaya hidup orang lain. Uang seolah jadi ukuran segalanya, padahal uang cuma alat. Nilai hidup yang kuat akan membuatmu tahu kapan harus kerja keras, kapan harus berhenti, dan kapan harus bersyukur. 8 hal ini bukan sesuatu yang bisa kamu dapat dalam semalam. Tapi kalau kamu mulai pelan-pelan, satu persatu, hidupmu akan berubah. Karena pada akhirnya, kemandirian finansial bukan tentang punya banyak uang, tapi tentang punya kendali penuh atas hidupmu. Kamu bisa kehilangan pekerjaan, bisnis, bahkan uang. Tapi kalau 8 hal ini tertanam kuat dalam dirimu, kamu nggak akan pernah benar-benar jatuh. Saya ingin cerita tentang seorang teman saya, namanya Dwi. Dwi ini bukan orang yang istimewa dalam arti punya latar belakang kaya atau karier gemilang. Dia lahir dari keluarga sederhana, kerja di kantor kecil sebagai staf administrasi, gajinya pas-pasan. Tapi yang menarik dari Dwi, dia punya kesadaran diri yang jarang dimiliki banyak orang. Beberapa tahun lalu, Dwi sempat terjebak dalam siklus yang sama seperti kebanyakan dari kita. Gajinya habis setiap bulan, kadang malah minus. Kalau ditanya kemana uangnya, dia sendiri nggak tahu. Setiap kali stres, Dwi melampiaskan dengan belanja kecil-kecilan. Katanya, ya biar senang dikit lah, hidup udah capek. Sampai suatu hari, Dwi jatuh sakit. Nggak parah, tapi cukup bikin dia harus berhenti kerja seminggu. Waktu itu, dia baru sadar nggak punya uang cadangan sama sekali, dan di momen itu, rasa takut yang dia alami bukan cuma soal uang, tapi soal ketergantungan. Dia sadar betul, 1 minggu aja nggak kerja, hidupnya bisa berantakan. Sejak saat itu, Dwi mulai berubah. Dia mulai dari hal paling kecil, mencatat semua pengeluaran di buku tulis bekas. Setiap malam, dia tulis, hari ini keluar berapa, buat apa, dan kenapa. Awalnya cuma catatan acak, tapi lama-lama,
Dwi mulai menyadari polanya. Dari situ, dia mulai berani mengubah kebiasaan. Dia potong pengeluaran kecil yang nggak perlu. Langganan yang jarang dipakai, dia hentikan. Kopi mahal tiap pagi, dia ganti dengan kopi buatan sendiri. Dan yang menarik, bukan cuma uangnya yang berubah, tapi cara berpikirnya. Dwi mulai nentuin tujuan keuangan. Bukan cuma pengen kaya, tapi hal-hal konkret. Punya tabungan darurat 6 bulan, lunasin utang dalam 2 tahun, dan belajar investasi kecil-kecilan di reksadana. Yang bikin saya kagum, Dwi juga berani ubah lingkungannya. Dia mulai jaga jarak dari teman-teman yang konsumtif dan lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang fokus berkembang. Awalnya berat, karena dia dikatain pelit, dibilang terlalu serius soal uang, tapi Dwi nggak peduli. Dia tahu apa yang dia mau, ketenangan, bukan gengsi. Tahun demi tahun berlalu. Sekarang, Dwi bukan orang kaya raya, tapi dia hidup dengan tenang. Dia punya dana darurat, investasi jalan, dan yang paling penting, dia tahu setiap keputusan finansialnya berakar dari nilai hidupnya sendiri. Dia bilang ke saya, sekarang saya nggak takut kehilangan pekerjaan. Karena saya tahu gimana caranya bertahan, dan kalimat itu sederhana tapi dalam banget. Doi bukan cuma berhasil mandiri secara finansial, tapi juga secara mental. Dia nggak bergantung pada validasi, nggak mudah panik, dan tahu batas antara ingin dan butuh. Saya pikir, dari cerita Dwi ini kita bisa belajar bahwa kemandirian finansial itu bukan hasil dari keberuntungan, tapi dari keberanian untuk melihat diri sendiri, jujur, sabar, dan konsisten memperbaiki hal kecil setiap hari. Karena kadang, yang kita butuhkan bukan penghasilan besar, tapi kesadaran yang besar. Sekarang, coba kamu tenang sebentar. Tarik napas dalam-dalam, dan pikirkan hidupmu saat ini. Selama ini, kamu kerja keras untuk apa? Untuk merasa aman? Untuk terlihat berhasil? Atau cuma biar bisa bertahan hari demi hari? Kadang, kita terlalu sibuk ngejar uang sampai lupa. Yang paling penting bukan berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa sadar kita menjalaninya. Kita sering mengira masalah keuangan itu soal angka. Padahal, akar masalahnya seringkali ada di cara kita berpikir dan merasakan. Coba tanya dirimu pelan-pelan. Apakah kamu benar-benar tahu kemana uangmu pergi setiap bulan? Apakah kamu masih membeli sesuatu hanya untuk menutupi rasa lelah dan cemas? Apakah kamu punya tujuan finansial yang jelas? Atau selama ini kamu cuma mengalir tanpa arah? Dan yang paling penting, apakah kamu pernah duduk sejenak dan merasa cukup dengan yang kamu punya hari ini? Kemandirian finansial nggak bisa dibangun di atas rasa takut. Ia tumbuh dari rasa sadar dan tanggung jawab, dari keberanian untuk bilang, saya ingin hidup lebih bijak. Mulailah dari hal kecil. 1 catatan pengeluaran, 1 keputusan sadar untuk menunda belanja yang nggak perlu, 1 momen untuk bersyukur atas hal-hal yang sudah kamu miliki. Karena perubahan besar itu jarang datang dari langkah besar. Biasanya, dia datang dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang. Dengan kesadaran, bukan keterpaksaan. Jadi malam ini sebelum tidur, coba kamu tanya ke dirimu sendiri, kalau suatu hari nanti saya kehilangan semua yang saya punya, apa saya masih bisa merasa tenang? Kalau jawabannya belum, jangan takut. Kamu sedang ada di proses menemukan kekuatanmu sendiri, dan mungkin itu justru awal dari kebebasan yang sesungguhnya. Dari semua hal yang sudah kita bahas tadi, satu hal yang paling saya pelajari adalah ini. Kemandirian finansial bukan tujuan akhir, tapi perjalanan untuk mengenal diri sendiri. Kamu bisa punya banyak uang, tapi kalau hidupmu masih dikendalikan oleh rasa takut, rasa iri, atau gaya hidup orang lain, kamu belum benar-benar bebas. Tapi sebaliknya, kamu bisa hidup sederhana, tenang, dan merasa cukup, dan itu justru bentuk kebebasan yang paling nyata. 8 hal tadi bukan teori rumit, tapi cermin sederhana. Tentang bagaimana kita bisa hidup dengan sadar, punya arah, dan tahu apa yang penting buat diri sendiri. Karena uang itu cuman alat. Yang membuatnya berarti adalah bagaimana kita menggunakannya untuk membangun kehidupan yang selaras antara kebutuhan, tanggung jawab, dan makna. Jadi mulai sekarang,
Jangan lagi berpikir bahwa mandiri finansial itu soal kaya atau miskin. Tapi soal bagaimana kamu bisa tenang, bahkan di tengah ketidakpastian. Bagaimana kamu bisa merasa cukup, bahkan saat belum punya segalanya. Dan bagaimana kamu bisa tetap berjalan dengan kepala tegak, karena kamu tahu, kamu sedang membangun hidupmu sendiri. Kalau kamu ngerasa video ini membuka sedikit ruang refleksi buatmu, boleh kamu bantu saya dengan klik tombol like, bagikan ke temanmu yang mungkin lagi butuh pencerahan kecil hari ini, dan tulis di kolom komentar, dari 8 hal tadi, yang mana yang paling ingin kamu perbaiki duluan? Saya ingin dengar ceritamu, karena perjalanan menuju kemandirian finansial bukan perjalanan sendirian. Kita tumbuh bareng, belajar bareng, dan pelan-pelan. Jadi versi diri yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih merdeka. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga pikiranmu tetap jernih, hatimu tetap hangat, dan langkahmu tetap ringan. Karena hidup yang seimbang selalu dimulai dari kesadaran kecil setiap hari.